Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Siva dengan NIM 23080330099 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya sedang menempuh mata kuliah pengantar komunikasi dengan dosen pengampu yang terhormat Dr. Sutirman SPD MPD dan yang terhormat Bapak Wahyu Hidayah SPD MM. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dan penilaian UAS yang berisi profil diri, kesan dan pesan. Kemudian yang terakhir adalah materi yang akan saya sampaikan mengenai karakteristik komunikasi efektif. Halo semuanya, selamat menyimak video yang telah saya buat. Oke, untuk yang pertama ini kita ada profil diri. Jadi di sini saya sudah membuat semenarik mungkin profil diri saya. Jadi untuk yang pertama itu ada nama lengkap saya yaitu Dea Anissa Siva. Nah, untuk tempat lahir saya itu di Ciamis, Jawa Barat. Kota yang sangat indah dan sangat menyenangkan untuk bisa saya tempati. Nah, untuk tanggal lahir saya itu ada di 21 Maret 2005. Dan saya sekarang berumur 18 tahun. Nah, untuk asal domisili saya dari Ciamis, Jawa Barat. Jadi saya dari lahir sampai umur segini tuh tinggalnya di Ciamis, Jawa Barat. Nah, kemudian status pendidikan saya sekarang saya menjadi mahasiswa baru UNY tahun 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, untuk status di keluarga saya ini, saya adalah seorang anak pertama dari 2 bersaudara. Saya memiliki adik laki-laki yang berusia 19 tahun tanggal 15 November kemarin. Nah, terus untuk hobi saya ini, saya sangat suka sekali dengan menonton film, spesially film horor. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan saya jelaskan ini ada kesan dan pesan. Nah, jadi kesan selama kurang lebih 16 kali pertemuan yang telah saya ikuti di kelas pengantar komunikasi ini, saya merasa metode pembelajaran yang dibawakan oleh dosen pengampu sangatlah menyenangkan dan mudah dipahami karena saya jadi lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh dosen pengampu. Untuk pesannya, semoga metode pembelajaran ini semakin ditingkatkan ke lebih baik. Nah, untuk yang terakhir ini saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik kalimat efektif. Nah, seperti yang dilihat di sini, jadi karakteristik kalimat efektif yang pertama ini ada dilakukan secara lisan. Kalimat dikatakan efektif haruslah dilakukan secara lisan agar pesan yang disampaikan jelas dan mengurangi kesalahpahaman dalam memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, untuk yang kedua ini kita ada komunikasi efektif memiliki karakteristik jelas. Komunikasi efektif dikatakan jelas apabila penerima menginterpretasikan pesan yang diterimanya sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim, yang artinya komunikasi efektif bersifat jelas. Komunikasi efektif haruslah menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas agar dipahami oleh komunikannya. Oke, yang selanjutnya ini ada responsif. Komunikasi haruslah responsif. Ini mencakup kemampuan untuk merespon dengan cepat terhadap pesan dan pertanyaan, menunjukkan perhatian terhadap orang lain, serta bersedia untuk beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi. Kemudian selanjutnya, karakteristik komunikasi efektif bersifat 2 arah. Dalam komunikasi efektif, terdapat aliran informasi 2 arah antara komunikan dengan komunikator. Nah, informasi tersebut sama-sama dipahami dan direspon sesuai dengan keinginan dari kedua pelaku komunikasi tersebut.
Nah, kemudian karakteristik kalimat efektif selanjutnya ini ada bersifat asertif. Nah, asertif sendiri merupakan kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain tanpa bermaksud menyerang orang lain. Yang selanjutnya adalah komunikasi efektif bersifat jujur. Nah, konteks jujur dalam komunikasi efektif ini maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan haruslah sesuai dengan kenyataan dan keadaan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Lalu selanjutnya seperti yang kita lihat di sini, di samping kata jujur ada kata sistematis. Nah, dalam komunikasi efektif, alur bahasa dan informasi yang akan disampaikan haruslah disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi cepat tanggap. Komunikasi efektif secara sistematis melibatkan penyampaian informasi yang terstruktur. Nah, untuk dua yang terakhir ini kita ada terbuka. Jadi, komunikasi efektif haruslah terbuka. Dengan menjadi terbuka dapat menciptakan lingkungan di mana informasi dapat disampaikan dengan jujur, memungkinkan pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, tibalah kita di karakteristik komunikasi efektif yang terakhir, yaitu dilakukan secara lisan. Nah, komunikasi efektif sebaiknya dilakukan secara lisan guna untuk mengurangi resiko adanya kesalahpahaman komunikan, memahami apa yang disampaikan komunikator. Nah, namun meskipun demikian bisa menjadi cara efektif untuk menyampaikan pesan dengan cepat, tidak menutup kemungkinan efektivitas komunikasi juga tergantung pada konteks kebutuhan. Terkadang komunikasi tertulis atau melalui media massa juga bisa dikatakan efektif tergantung pada situasi dan audiensnya. Akhirnya kita sudah menyelesaikan dari mulai profil diri, kesan dan pesan, kemudian yang terakhir materi yang saya sampaikan mengenai karakteristik komunikasi efektif. Saya kira cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.